Oh, biar terbuka sendiri ya. Iya, ya kita tekan. Berarti mesinnya belum dipasang. Syederalun di sebuah bengkel sederhana di Idirayog, Aceh Timur, seorang pria bernama Yuda Riza menggebrak dunia otomotif lokal. Profesi utamanya adalah penjahit, tetapi ia berhasil menciptakan sebuah replika Lamborghini Aventador SVJ yang hampir menyerupai aslinya. Ini kita ambil dari ukuran yang ini 18:1. Nah, ukurannya kita ambil. Ini pun nanti bisa. Itu replikanya dasar contoh yang mau dibuat ini ya? Iya, ini yang kita buat yang ini. Karya ini tidak hanya mengundang kagum, tetapi juga menawarkan inspirasi tentang bagaimana kreativitas dapat melampaui batas-batas profesi. Saat tim Serambi mengunjungi bengkelnya pada Senin 13 Januari 2025, Yuda bersama beberapa pekerjanya tengah sibuk menyempurnakan pintu mobil replika tersebut. Dengan menggunakan sistem kontrol remote, pintu mobil itu didesain dapat terbuka ke atas seperti halnya Lamborghini asli. Mobil replika itu kini telah memasuki tahap akhir pengerjaan dan siap untuk menjalani uji coba. Proyek ambisius ini dimulai pada awal tahun 2024. Yuda mengungkapkan, ia mengawali langkahnya dengan membeli sebuah Honda Accord bekas. Mobil tersebut kemudian dibongkar habis untuk membentuk kerangka baru yang menyerupai Lamborghini Aventador SVJ. Yuda belajar secara otodidak melalui video YouTube, terutama dari kanal-kanal asal Vietnam yang menampilkan proses pembuatan replika mobil. Proses ini tidak mudah. Banyak kesalahan terjadi yang memaksanya untuk membongkar dan merakit ulang beberapa kali. Modal, waktu, dan dedikasi selama lebih dari setahun, Yuda menginvestasikan waktu, tenaga, dan dana yang tidak sedikit. Total biaya yang ia keluarkan mencapai 150 juta rupiah, termasuk untuk membeli material dan suku cadang. Desain eksterior mobil, mulai dari bagian depan hingga belakang, dirancang sedetail mungkin agar menyerupai Lamborghini asli. Bahkan, lampu depan dan belakang pun disesuaikan dengan standar supercar tersebut. Karya Yuda mendapat apresiasi luar biasa di media sosial, khususnya di TikTok. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika seorang warga Sumatera Utara yang datang mengendarai Lamborghini asli menawarkan 1,4 miliar rupiah untuk membeli mobil replika tersebut. 2022. Itu pertama kali saya mulai pakai dengan fiber. Bukan dari plat, tapi dari fiber pertamanya. Yang ini saya mulai dari plat, karena kemarin itu banyak kendalanya di fiber. Kadang ada hal-hal yang kita sambung itu kan kadang-kadang nggak bisa dilas dia. Jadi kurang bagus lah istilahnya kan. Jadi kita mulai yang ini dari fiber. Oke. Gitu. Pertama kali saya lihat ini di YouTube sih, di YouTube. Karena kan dari dulu saya di kecil memang suka buat mobil kecil seperti mobil dari pelepah Herbia gitu. Miniatur? Miniatur kecil-kecil itu. Jadi ini terinspirasi kita lihat kawan-kawan yang dari Vietnam, sama di Thailand. Itu yang pertama kali saya lihat. Orang itu buat dari kardus. Oke. Jadi itulah saya mulai coba. Dan kenapa nggak saya coba yang besar langsung di mobil? Mana? Kalau pendidikan saya nggak ada. Jadi ini langsung murni memang saya secara otodidak. Tengok YouTube. Gitu. Cuman waktu saya kerjakan ini saya nggak lihat lagi YouTube. Karena bagi kita sih kalau kita lihat YouTube ini tambah kacau pikiran. Karena banyak cara nih. Sebelum saya bangun ini saya lihat YouTube memang. Selama 3 bulan tuh saya lihat YouTube gitu. Akhirnya saya nggak lihat lagi karena kan waktu kita kerjakan ini kita kan harus cari memang nilai-nilai yang harus presisi ini, nggak mungkin dapat di YouTube kan. Itu mesin Yang ini saya pakai Honda Accord. Honda Accord tahun 2001. 2001. Iya. 2001 ya? Iya. Kalau ini mesin sendiri. Kemarin itu saya beli langsung mobilnya dalam keadaan hidup. Kita urus pajaknya dulu segala macam, mobilnya pastikan bukan mobil bodong. Hidup semua dulu, baru saya belah
saya ngambil bagian kerangkanya sama bagian mesin. Karena kan harus ada nomor rangka dan nomor mesin. Oke. Lain, ini full saya permak, saya buat balik lagi semua. Bangun dari nol. Oke. Kalau mesin nggak ada dibantu sama kawan-kawan. Oh. Karena kan posisi mobil kan udah hidup. Iya. Jadi kita nggak begitu capek kali masalah mesin. Karena mesin sebelum saya ini kan saya turunkan sama kawan kemarin, beli dulu, kita bongkar mesinnya, udah pasti fix baru saya buat. Yang ini kita di tahun 2023 akhir lah. Nah, pokoknya sekitar di tahun 2024 awal. Awal. Cuman kita nggak tiap hari kita kerjakan. Dulu saya kerjakan ini kapan-kapan saya ada waktu libur, misalnya dalam seminggu 1 hari Minggu cuma. Nah, karena kan kita ada kerjaan sendiri ya kan. Nah, yang saya push memang betul-betul selama sebulan terakhir inilah yang betul-betul saya kerjakan. Sebenarnya udah bisa jalan ini. Ini mobil udah jalan, udah normal semua nih, udah hidup kita. Cuman maunya kita kan harus cek dulu nih, harus kita cek. Rencana kita di tanggal-tanggal dalam bulan inilah, tanggal 20 atau 22 ini udah kita tes drive. Apa harapan untuk pemerintah Kabupaten Jati Timur terkait dengan kreativitas ini? Harapan kita sih maunya di pemerintah Jati Timur ini memperhatikan ya kan pemuda-pemuda ini yang ada bakat, mempunyai kreativitas, tolong diinikan, satukan atau diberi penghargaan atau apa jenis yang bisa untuk kita kerjakan untuk kita bangun Jati Timur sama-sama. Oke. Kalau kerjaan sehari-hari sih saya jahit ya di sini. Oke. Tukang jahit. Dan juga saya kerja di rumah sakit Jubir. Sebagai PNS. Kita kontrak dari 2013 sampai hari ini. Perawat, Bang? Iya. Oke. Ini mobil ini dibuat udah habis berapa total rupiahnya lah atau uangnya, anggarannya? Kalau dalam perkiraan ini udah memasuki angka 150-an. Setelah Lamborghini replika ini rampung, ia berencana menciptakan mobil dengan merek sendiri. Namun, ia menyadari bahwa langkah tersebut membutuhkan dukungan baik dari pemerintah maupun mitra swasta. Yuda berharap pemerintah dapat mendukung kreativitas anak muda di Aceh Timur, khususnya di bidang otomotif. Dengan dukungan yang tepat, karya seperti ini bukan hanya membanggakan daerah, tetapi juga membuka peluang bagi industri otomotif lokal untuk berkembang lebih jauh. Dari Aceh Timur, Maulidi Alfata, serambinews.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.